Semula saya mengira bahwa apa yang dikeluhkan oleh Mr. Prabowo dalam Mandiri Investment Forum itu akan coba diurai ketika Prabowo memenangkan kontestasi Pilpres 2024, yaitu tentang demokrasi kita yang very very costly, very very messy, very very tiring, itu sebagaimana dikeluhkan oleh Mr. Prabowo. Cuma kalau kemudian kita baca berita tentang apa namanya jajaran pendukung Prabowo yang ditempatkan di pos-pos basah, yaitu komisaris, tentu ini apa yang dulu dikeluhkan tentang our democracy yang very very costly itu justru sekarang Mr. Prabowo sedang dihadapkan pada itu dan belum mampu mengurai. Ini menurut pandangan saya. Karena ya kos yang harus dibayar yaitu ya dengan cara menempatkan orang-orang yang dahulu mendukung itu di tempat-tempat yang basah. Yang boleh jadi itu agak mengabaikan fit and proper, kecuali siapa Mr. Fuad Bawazir, itu saya kira masih relevan dengan kedudukan yang sebagai komisaris PT Main ID ya. Tetapi selebihnya saya kira agak kurang proper untuk menempatkan seperti Grace Natali, kemudian seperti yang di BSI itu Felicitas di komisaris di BSI ya. Ini selebihnya bisa Anda baca sendiri di Tribun News atau di CNBC, itu beritanya apa ya. Nah, ya itu realitas politik yang tidak bisa dihindari oleh Mr. Prabowo. Dari situ kita memperoleh gambaran bahwa taruhlah Mr. Prabowo secara pribadi sebetulnya pengen mengurai itu, tapi realitas politiknya tidak memungkinkan seorang Prabowo untuk mengurai itu sendirian. Karena yang namanya politik transaksional itu kan pasti dua belah pihak. Taruhlah di satu sisi Prabowo plus Partai Gerindra itu kemudian berhadapan dengan koalisi partai pendukung yang berhadapan dalam pengertian ketika tujuan tercapai mereka harus memperoleh apa, itu tentu saya sangat yakin tidak didasarkan pada pertimbangan wawasan kebangsaan yang dalam. Karena bagaimanapun politik transaksional ini lebih menunjukkan wawasan yang self oriented ya, orientasinya lebih ke diri kita sendiri, diri partai saya. Meskipun bahwa partai saya butuh berkembang, oke, tetapi kalau kemudian saya menuntut seseorang atau saya mendukung seseorang karena ada satu promise atau satu janji atau satu reward yang akan saya peroleh ketika yang saya dukung menang, ini menunjukkan bahwa saya itu belum menunjukkan sebagai seorang negarawan. Karena kalau saya mendukung si A, si B, si C, itu tentunya dasarnya karena si A memiliki cara pandang yang tertentu, kemudian wawasan tertentu tentang bagaimana bangsa ini ke depan. Nah, ketika yang saya pilih itu kemudian menang, saya pilih dan saya dukung dan saya support dengan kekuatan partai yang saya pimpin, maka kemenangan
sosok yang saya pimpin itu sebetulnya sudah cukup bagi saya dan partai saya untuk apa namanya untuk merasa puas. Karena apa ya, karena visinya pasti sesuai dengan apa yang dijanjikan, dan itu sesuai dengan visi partai saya. Misalnya saya mensupport seseorang dalam pilpres dan kemudian menang, tapi ketika saya misalnya sebagai ketua umum partai kemudian mulai bernegosiasi tentang posisi-posisi tertentu yang harus saya dan jajaran saya duduki, maka ya disitulah politik transaksional terjadi. Ya itu realitas yang sampai saat ini masih menjadi bagian dari wajah kita, wajah demokrasi kita, wajah yang dikeluhkan oleh Mr. Prabowo sendiri, bahwa our democracy is very crazy, bukan crazy, messy, tiring and costly. Itu ya sebagaimana yang kemudian kita saksikan di pentas politik nasional saat ini. Ya mudah-mudahan kita sebagai bangsa yang besar tetap harus punya satu imajinasi, satu harapan bahwa ke depan bangsa ini akan mengarah pada demokrasi yang sehat. Salam konstitusi.